Nanti akan menyusul ya, karena mereka juga ada rapat yang lain, tapi udah mau selesai sih tadi. Oh, oke, oke. Nanti kalau misalnya memang belum hadir, mungkin sambutan dari Bu Ina aja dulu ya, Ya, kalau dari mereka aku belum hadir aja nggak gitu apa-apa. untuk menghemat waktu. Iya, terima kasih banyak. Oke, kalau begitu saya buka dulu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Mas Januarianto, CEO dan Suban Indonesia. Selamat sore, Mas, dan juga Bu Ina Natriana, MA, dari perwakilan Prodi S1 Ilmu Komunikasi Atmajaya, dan juga teman-teman peserta mahasiswa dari kelas Komunikasi Pemasaran Terpadu dan juga perancangan komunikasi publik ya, kalau tidak salah. Sebentar, saya cek dulu nih, biar nggak salah nih contekannya. Iya, proyek komunikasi publik ternyata gitu. Dari S1, dari Magister Ilmu Komunikasi. Selamat sore semuanya, terima kasih sudah hadir tepat waktu, sudah meluangkan waktu pada sore hari ini. Di sore yang cerah ini, kita sangat beruntung nih bisa ketemu langsung, berhadir bersama kita ada Mas Januarianto gitu. Mas Januarianto, Mas Janu, selamat datang, salam kenal Mas. Selamat datang lagi juga di Atmajaya. Sepertinya sudah beberapa kali ya Mas ada kegiatan bersama Atmajaya ya. Iya, Komunikasi Atmajaya. Sebenarnya pada sore hari ini sih judul acaranya adalah From Research to Creative Program gitu. Jadi kami tema payung besarnya itu pengen menjembatani gimana sih riset-riset yang kami lakukan dan juga kegiatan akademis lain yang kami lakukan di S1 maupun S2 ilmu komunikasi itu nanti bisa diterjemahkan menjadi program-program kreatif yang cocok dengan kebutuhan industri. Seperti itu gitu. Jadi kami juga mengharapkan nanti Mas Janu juga bisa sharing pengalamannya selama 20 tahun plus ini ya Mas, bergerak di bidang komunikasi industri, komunikasi kreatif seperti itu. Nanti sambil santai aja Mas Janu, seperti itu. Ya, gitu kurang lebih gambarannya, apakah oke Mas Janu? kawan-kawan ini dari S1 dan S2 atau Ya, gimana? Iya, betul. ya. Ya, Yang campuran S1 dan S1 S2 Mas. semester berapa, Mas? Yang Yang S1 S1, semester 5. Oke, cool. Yang S2 semester berapa ya teman-teman ya kalian ya? 3 Lima. harusnya. Bukan yang S1, yang S2. Oke. Jurusannya komunikasi ya? Ya, komunikasi semua. Cool. iya Ya. Oke. betul, komunikasi Saya semua. jelaskan sedikit dulu Mas Janu sebelum mungkin memasuki topik utamanya begitu. Selamat sore Mas Janu, terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini, atas undangan kami ya, untuk mengisi di mata kuliah di kelas sebenarnya komunikasi pemasaran terpadu itu yang anak S1 di semester 5 dan juga mahasiswa dari MIK juga ada yang join di sini atau Magister Ilmu Komunikasi dengan mata kuliah proyek komunikasi publik. Walaupun kalau dilihat memang secara secara strata kok ada S1, S2 gitu ya. Tapi ternyata dua mata kuliah ini ada potongan yang hampir sama begitu. Ada potongan yang hampir sama di mana apabila kita tahu bahwa untuk bisa menghasilkan sebuah program, sebuah produk atau sebuah kampanye komunikasi pemasaran atau komunikasi publik itu membutuhkan ability untuk memahami situasi di lapangan begitu. Nah, jadi saya rasa ini kan sudah dilakukan oleh Mas Janu, walaupun outputnya mungkin kebanyakan iklan atau juga campaign gitu ya. Tapi pasti memahami bahwa di lapangan itu ada masyarakat, ada konsumen gitu, yang terdiri dari anak yang muda, yang tua, dan lain sebagainya. Jadi kita di sini pengen tahu banget nih Mas, bagaimana sih caranya Mas Janu yang sudah 20 tahun nih berkecimpung, 20 tahun lebih kali ya Mas ya, berkecimpung di dunia iklan dan juga marketing communication tentunya, memahami kondisi yang ada di lapangan begitu. Nah, memahami kondisi di lapangan kan kadang juga menggunakan desktop research, kadang menggunakan riset sederhana aplikatif yang dilakukan sendiri, atau juga menggunakan big data. Kalau sekarang ya, zaman sekarang kan banyak yang pakai big data atau ngambil data dari internet dan lain sebagainya. Nah, kami pengen tahu bagaimana sih praktik di lapangan untuk mengetahui kondisi di luar sana, yang kemudian sampai akhirnya bisa membuat output berupa program yang sifatnya
kita sebutnya di sini kreatif program ya gitu, karena Ya. pasti dari data yang sekian banyak atau mentah yang tersebar kemana-mana kemudian dirumuskan menjadi salah satu output yang berbentuk program atau produk kreatif gitu. Jadi lebih cerita aja sih Mas, logical thinking-nya gimana sih supaya sampai ke sana? Karena seringkali kami menemukan bahwa teman-teman ini asik dengan kreatifnya saja, asik dengan Oke, oke, mengutak-atik oke, bentuk oke. dan lain-lain, tapi tidak di aspek riset atau data dan faktanya. Mungkin pengantarnya dari saya begitu, Mas Janu. Oke. Makasih Mbak Gina, Mas Mega. Senang sekali kita bertemu di sini, karena saya juga punya kepentingan untuk sharing sebenarnya. Kira-kira seperti apa sih sebenarnya dunia komunikasi yang kita hadapin sekarang. Terlebih lagi ketika kita menyadari bahwa dunia komunikasi berubah dan sangat kompleks sebenarnya, tapi yang paling banyak berubah adalah di level platform. Ketika kita berbicara mengenai masalah platform, maka hari ini kalau di Dentsu sebenarnya kita menggunakan multi-platform approach yang kalau kita bicara mengenai masalah research, risetnya itu kurang lebih akan meneliti sekitar 39 sampai lebih dari 40 platform. Jadi itu sebagai gambaran saja betapa berubahnya kita. Kalau zaman dulu mungkin kita meresearch sekitar di bawah 10 platform, dari mulai TV, radio, katakanlah yang paling agak sedikit canggih mungkin adalah TV digital, maka sekarang platform-platform yang kita isi kita namakan sebagai contact point, bukan hanya platform yang yang kita hadapi dalam bentuk screen, tapi juga platform-platform misalnya ride hailing atau mungkin Tokopedia, Gojek, Grab itu semakin menjadi platform. Itu perubahan yang besar sekali. Perubahan yang kedua juga sangat signifikan di persoalan data dan persoalan research adalah persoalan konten, participatory content atau konten yang dihasilkan oleh crowd atau oleh social media itu mendominasi research kita. Jadi kalau dulu kita tidak spending budget ke arah social media research, maka sejak tahun 2010 ke sini itu spending ke research yang konsentrasinya ke search dan share itu berkali-kali lipat ya. Jadi itu research. Kemudian ketiga itu yang sangat signifikan perubahannya di landscape sekarang adalah real time atau performance advertising. Kalau dulu kita merancang sebuah kampanye, itu kita merancang 1 sampai 3 bulan, kita bisa rancang, responnya juga kita tunggu 1 sampai 3 bulan, maka kampanye model sekarang itu benar-benar short term. Ada kampanye yang dilakukan dalam waktu 1 minggu, ada 2 minggu, bahkan ada yang 2 hari gitu ya. Jadi itu membutuhkan satu bentuk measurement dan research dan data yang berbeda dibandingkan dengan kampanye yang kita lakukan dalam bentuk 3 bulan atau 6 bulan zaman-zaman tahun 2015 misalnya. Nah, perubahan length of campaign itu mempengaruhi bagaimana kita mendapatkan data. Bahkan sekarang kita mengenal yang namanya growth hacking. Ketika sebuah kampanye dilakukan dalam real time, atau mungkin saya melihat apakah kampanye saya direspon secara baik oleh publik misalnya, itu saya bisa melihat detik ini juga, saya bisa mengganti konten detik ini juga, saya bisa adjust kontennya itu detik ini juga, kemudian mencari satu segmen-segmen baru secara real time juga, kemudian mendapatkan hasil atau konversinya secara real time juga. So jadi itu ketiga. Keempat sebenarnya yang berpengaruh adalah content dynamic. Kita sekarang berhadapan dengan begitu banyak segmen. Jadi sosial media memaksakan kita untuk bertemu dengan bukan segmen tunggal atau segmen yang di bawah 5 katakanlah, tapi kita bertemu dengan
multi segmen yang kadang-kadang katakanlah lebih dari 10, lebih dari 15 segmen, even more, yang masing-masing menuntut komunikasi yang berbeda. Kalau dulu creative agency misalnya hanya membuat satu key visual dengan satu headline yang kuat, maka sekarang saya bisa memproduksi dalam satu kampanye bisa 120 key visual dengan headline yang berbeda-beda untuk melayani begitu banyak segmen. Nah, itu situasinya yang paling kuat seperti itu. Kemudian yang kelima itu adalah komunikasi yang sifatnya automation. Nah, ketika kita menggunakan automation sebenarnya, maka komunikasi mengenal yang namanya experimenting, bereksperimen tentang masalah konten. Konten kita lempar dulu lewat A/B testing misalnya, kemudian kita mendapatkan respon apakah beberapa materi yang ada itu sebenarnya direspon baik apa enggak. Kalau di A/B testing ada 1-2 materi yang kemudian bagus, materi itu akan kita pakai, kita duplikasi untuk mencari segmen yang sejenis dan kita kirimkan, kemudian kita lihat konversinya, apakah kemudian bagus apa enggak. Semuanya is automation sebenarnya. Nah, pertanyaan saya yang mungkin kita bisa renungkan adalah ketika komunikasi berjalan sedemikian kompleks, ada automation, ada content dynamic, melibatkan begitu banyak crowd, melibatkan user generated content, kemudian maka kita akan mengenerate atau kemudian membuat data mining atau kemudian menarik consumer insight itu seperti apa? That's a big question sebenarnya. Jadi apakah research yang model zaman dulu itu akan terpakai? Ya, di Dentsu sendiri itu kita menggunakan kurang lebih 11 atau 12 data research yang available data dari mulai YouGov, dari mulai Nielsen, Roy Morgan, begitu banyak platform social media monitoring dan sebagainya, semua kita pakai untuk sesuatu yang relevan. Masing-masing tidak kita pakai semua. Nah, yang menjadi menarik adalah kita tidak bisa menggunakan semua data, ya, even big data, untuk kemudian kita pakai untuk sebuah kampanye. Ya. Nanti saya jelaskan kenapa kita tidak harus menggunakan begitu banyak data yang kadang-kadang overlapping. Nah, ada satu katakanlah cara untuk menggunakan data, dan bahkan saya bilang bahwa hanya data itu sangat tidak mencukupin. Nah, saya akan bicara banyak mengenai masalah bahwa data tidak mencukupin, bahwa data bukanlah sesuatu yang kita perlukan kalau dia hanya sebagai data. Nah, jadi ini yang fokus pembicaraan saya. Fokus kedua adalah setelah kita mendapatkan data atau hasil research, maka apa yang kita lakukan ketika harus menghadapi sebuah tantangan atau challenge. Kadang-kadang pemilik komunikasi, apakah itu komunikasi publik, apakah itu komunikasi yang komersial, akan dihadapkan pada sebuah tantangan. Tantangan itu apakah misalnya tantangan saya harus berkomunikasi dengan begitu banyak segmen ketika harus memperkenalkan vaksin baru. Nah, tantangan itu akan dihadapin. Data apa yang saya gunakan untuk menjawab tantangan itu, kemudian setelah saya menemukan data, saya akan menggunakan data itu dengan cara apa? Ya, jadi mengimplementasikan data, ya, kemudian ke arah program. Nah, itu juga krusial. Jadi tidak ada komunikasi yang berhasil itu kemudian tanpa ada proses yang sinkron antara pemahaman landscape yang bagus, pemahaman consumer insight yang bagus, dan kemudian melahirkan satu program yang bagus. Semuanya dibangun berdasarkan fondasi-fondasi data dan consumer insight yang kemudian melahirkan satu bentuk komunikasi yang baik.
So itu adalah dua fokus yang akan saya bicarakan hari ini. Ya. Jadi izinkan saya men-share materinya. Mas Janu. Ya. Sudah kelihatan, Mbak Ina? Udah Mas Janu. Oke. So seperti yang saya bicarakan tadi sebenarnya, saya akan bicara mengenai masalah seperti apa posisi research data atau data itu sendiri, atau angka itu sendiri, atau grafis data itu sendiri. Kemudian seperti apa sebenarnya term customer insight atau mungkin consumer insight, ya, dan seperti apa sebenarnya kalau kita tarik ke belakang akan menghasilkan creative solution. Jadi ini adalah cara yang sebenarnya linear, ya linear, saya katakan linear, begitu banyak cara untuk melahirkan solution. Ada yang lewat creative process, ada yang lewat macam-macam, critical thinking dan sebagainya. Tapi sebenarnya ini adalah cara yang paling linear menghasilkan sebuah creative solution yang data driven, gitu ya. So ini adalah statement yang paling radikal yang pernah saya temuin sebenarnya dari seorang astronomer. Dia bilang bahwa data is not information, data is not knowledge, data is not understanding, dan yang terakhir sebenarnya understanding is not wisdom. Nah, ini cukup membingungkan sebenarnya secara statement. Tapi setelah saya katakanlah dalamin, ya, berbicara dengan kawan-kawan dan sebagainya, sebenarnya data tidak akan pernah berbicara kalau tidak pernah dinarasikan secara baik menjadi informasi. Ya, big data itu very complex. Kalau kita melihat hanya sebuah angka, ya dia hanya menjadi sebuah data set tanpa narasi yang kuat dan menjadi informasi yang bagus untuk digunakan untuk penggunanya. Dan informasi tidak bisa menjadi knowledge kalau itu tidak dihubungkan dengan konteks dan kebutuhan kita dan purpose kita. Dan yang paling penting adalah pemahaman itu terhadap knowledge sebenarnya tidak cukup ketika kita gagal, ya, menghubungkan dengan wisdom ketika kita berhubungan dengan sebuah kasus. Ya, kita tahu misalnya knowledge tentang vaksin, ya, knowledge tentang corona, bahwa vaksin itu harus disuntikkan untuk semua orang, katakanlah, dan menjelaskannya harus secara runut bahwa ini adalah menjaga imun dan sebagainya. Tapi ketika kita paham, tapi kemudian tidak mendeliver wisdom konteks di mana lokalitas itu ada, ya, maka knowledge dan understanding itu juga akan percuma. Jadi Clifford Stoll ini sebenarnya bilang bahwa data is not information kalau dia hanya sekedar data, gitu ya. Knowledge is not understanding kalau dia hanya sekedar knowledge, tanpa kemudian kita blend in dengan wisdom yang kita punya. Ya, is a purpose, is a moral, is a ethics sebenarnya, yang kemudian kita gunakan untuk mendeliver hasil informasi itu. So it's kind of a opening yang cukup rumit sebenarnya, tapi saya sengaja kemudian untuk membuat satu satu statement sebenarnya betapa pentingnya sebenarnya purpose ketika kita membaca sebuah data. Ya. Nah, kedua. Oke, sebenarnya ini juga statement yang menurut saya menarik. So, seperti yang saya bilang sebelumnya, jangan hanya mencari data. Ya. Carilah data yang kemudian sesuai dengan purpose kita, gitu ya. Jadi hari ini itu kita sekarang seperti information overload. Data itu sangat banyak sekali. Saya itu sampai hafal yang namanya data, maaf tidak saya sebut, dari dari sebuah data global,
karena saya pernah menjadi strategic planning dalam cukup waktu yang lama, sebenarnya data 20.000 orang di Indonesia, kecenderungannya perubahan dan sebagainya itu kalau setiap hari membaca itu cukup kompleks. Tapi lama-lama trennya kebaca. Ya. Belum lagi data dari Nielsen, belum lagi data dari YouGov, belum lagi data dari CCS kita internal yang jumlahnya bisa jadi 27.000 per tahun untuk mendata. Itu banyak sekali. Nah, ada poin-poin yang sebenarnya tidak kita gunakan dan ada kemudian yang kita gunakan yang kemudian relevan dengan apa yang kita akan pecahkan solusinya. Dan itu butuh satu purpose yang jelas ketika akan kita meneliti. Itulah kemudian pentingnya objektif ketika kita akan menyelesaikan permasalahan komunikasi. Kalau kawan-kawan di komunikasi publik misalnya, kalau challenge dari komunikasi itu tidak jelas objektifnya, kita tidak akan pernah mendapatkan data yang relevan. Pertanyaan yang harus diajukan adalah objektif dari challenge, objektif dari kampanye kita itu apa? Misalnya, satu, saya hanya menaikkan awareness sebuah permasalahan publik. Kedua, berbeda lagi levelnya. Saya harus mendapatkan partisipan ya, ketika mengadakan sebuah kampanye, dan partisipan itu harus membuat action untuk sebuah gerakan sosial. Itu beda lagi. Ketiga, saya harus mengajak orang bukan hanya menjadi partisipan, tapi harus loyal. Itu beda lagi. Nah, please sangat hati-hati kita untuk menentukan objektif yang nampak sederhana, itu tapi kita harus melihat bahwa oke, kalau objektif seperti ini, data yang saya butuhkan adalah apa gitu loh. Jadi data itu banyak banget. Tapi kalau kemudian dia berkeliaran kemana-mana, kita akan tersesat. So that sesuatu yang insight yang penting. Kedua, nah ini yang dikemukakan oleh Clifford Stoll tadi sebenarnya. Data is not enough karena dia belum tentu atau bahkan seringkali bukan insight. Nah, insight itu adalah term yang kita gunakan ketika akan mengambil kesimpulan terhadap data yang kita telah punya. Di belakang nanti akan saya jelaskan perbedaan antara data dan insight. Ya. Nah, insight atau consumer insight atau customer insight ya, itu adalah kunci ya, bagaimana kita merancang sebuah komunikasi, ya, menentukan message, membuat program, dan merancang sebuah sustainability campaign. Kalau insight yang ditangkap salah, maka ke belakang kita akan merancang sebuah message yang salah. Tapi kalau kita membaca insight-nya benar, maka ke belakang adalah benar. Contoh sederhana. Misalnya gini, yang sering dijadikan contoh adalah Axe, ya. Axe parfum dari Unilever itu. Insight yang terkuat adalah mating game atau kemudian hubungan antara lelaki dan perempuan, ya, itu adalah matters untuk seorang lelaki. Jadi misalnya pertemuan dengan perempuan, kalau saya seorang lelaki, itu menjadi sesuatu yang sangat penting sebenarnya di persoalan pergaulan. Kenapa kemudian Axe memposisikan diri ya sampai hari ini bahwa dia adalah perfume yang sebenarnya digunakan oleh lelaki sebenarnya dalam imajinasi bahwa lelaki ini akan menjadi menarik kalau dia wangi. Pertanyaannya adalah kenapa tidak menghubungkan antara wewangian itu dan kemudian kesegaran karena dia feelingnya segar. Kenapa Axe tidak menghubungkan dengan sportivity misalnya,
Nah, kenapa Aks tidak menghubungkan itu dengan machoism misalnya? Karena data menghubungkan bahwa ditemukan data misalnya bahwa lelaki itu menganggap pertemuan antara lelaki dan perempuan itu sesuatu yang sangat penting. Maka dibuat insight yang kuat, mating game atau kemudian pertemuan-pertemuan atau dating dan sebagainya is a big matters for a man misalnya. Maka diposisikan Aks di wilayah itu. Nah, itu adalah insight yang dihasilkan dari sebuah data. So, tapi tidak semua data itu adalah insight. Ya, ini penting. Nah, dan ini sudah saya bilang tadi sebenarnya tidak semua data itu insightful, sama sekali nggak ada. Kalau kita data misalnya data peminum Coca-Cola sekarang misalnya berumur antara 20 sampai 25 gitu ya. Ya biasa aja itu. Peminum Coca-Cola itu bukan orang di rural tapi kemudian di suburban dan urban dan sebagainya. Nah, itu sebagai default data yang kadang-kadang tidak insightful. Dia telah ada, kemudian biasa, general, kemudian umum, tapi tidak sesuatu yang sparkling, tidak sesuatu yang baru, gitu ya. Kalau kita tampilkan di presentasi di depan audiens atau klien dan sebagainya, itu ya udah tahu lah, gitu ya. Udah hafal, udah paham, sesuatu yang biasa dan bukan insightful. Nah, itu again, not all data are insightful. Nah, dan data itu tidak mengerjakan apa yang kita pikirkan. Oh, betul bahwa data adalah katakanlah seperangkat angka-angka yang menunjukkan kecenderungan dan sebagainya, tapi tidak cukup kemudian kita gunakan membantu atau melakukan job yang kita pikirkan sebagai yang kita namakan sebagai analisis, yang kita namakan sebagai proses kreatif dalam otak kita. So, data is not enough sebenarnya kalau belum diproses dalam platform atau framework atau mungkin logika atau critical thinking dalam otak kita. So, ini sangat penting sekali sebenarnya. Nah, ini yang saya pelajarin bertahun-tahun. Mungkin ini adalah salah satu approach bagaimana menghasilkan sebuah creative solution kalau di communication bisnis atau di komunikasi publik atau di komunikasi kita butuh consumer, customer, public insight, so not just a customer data. Karena consumer insight atau public insight itu dilahirkan dari pengamatan yang mendalam, dilahirkan dari analisa yang mendalam, kemudian di reveal ya dari proses analisa yang kemudian menghasilkan apa yang kita sebut sebagai very insightful information yang akan membantu kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh publik. So public insight, again, customer insight, atau mungkin consumer insight, itu very crucial part di kampanye kita. Nanti di belakang saya jelaskan lagi seperti apa penggunaannya. Nah, apakah sebenarnya insight itu? Insight is a deeper side of the customer wants and need. Nah, kita bisa tahu misalnya, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan konsumen terhadap kopi? Hangat? Oh, mungkin iya. Atau perasaan untuk menjadi segar? Mungkin iya. Data bisa menunjukkan itu, misalnya. Tapi sebenarnya apa yang menggerakkan seseorang ya, ketika akan minum kopi, ya, kemudian menikmatinya, feeling apa yang paling kuat sebenarnya yang dia inginkan itu tidak ada di data. Narasi dia seperti apa, feeling dia seperti apa, kemudian
diksi dia yang dia pakai apa, perasaannya, kedalaman seperti apa, kadang-kadang membutuhkan satu proses lagi sebenarnya untuk menggali dibandingkan dengan kuantitatif data. Nah, jangan salah bahwa saya tidak anti kuantitatif, tapi pergaulan saya sehari-hari dengan kuantitatif data, tapi yang kita butuhkan adalah lebih dari itu. Nah, disinilah titik sebenarnya ketika kita sudah menemukan satu wants dan need terdalam dari sebuah public insight, maka sebenarnya kita akan menemukan titik yang kuat sekali. Kadang-kadang orang menggunakan sistem laddering atau mungkin sistem pertanyaan-pertanyaan yang model tangga itu. Sebuah motor sebenarnya pernah mencoba sistem itu dan menemukan satu insight yang kuat tentang bagaimana orang Indonesia menggunakan motor. Misalnya gini, consumer insight sebuah motor untuk anak-anak di bawah umur 20. Kenapa kamu punya motor? Karena saya jalan dari rumah ke sekolah butuh jalan. Apakah cukup kemudian jalan sampai tidak? Enggak cukup, karena saya butuh motor yang keren, dan motor yang keren untuk bisa dilihat oleh teman-teman saya. Apakah cukup keren saja yang cukup? Enggak juga, karena saya butuh satu motor yang enggak cuma keren, tapi bisa ngebut dan saya dilihat orang sebagai seorang jagoan. Apakah ngebut itu cukup sebagai sebuah ekspresi kamu kalau berangkat ke sekolah? Kemudian enggak cukup, karena saya harus menang, saya harus di depan, jadi saya harus sampai ke depan dengan keren, dengan gagah dan sebagai pemenang. Nah, insight orang memiliki motor itu bukan lagi transporting someone from point to point, ya, tapi dia insight-nya adalah ini adalah eksistensi saya menampilkan diri. Tidak cukup itu. Tapi saya harus cepat dan menang kalau saya ngebut. Nah, itu adalah insight. Insight yang agak nakal sebenarnya, tapi kemudian dipakai oleh sebuah kampanye di Indonesia tahun 2000 awal gitu ya, dan menunjukkan bahwa remaja yang suka ngebut misalnya, dan kemudian menang, ya selalu menang, dan itu kemudian direspons sebagai sebuah coolness. Nah, kita kan tidak pernah menyadari bahwa yang jago ngebut kemudian sampai cepat di depan misalnya, kemudian itu sebagai sesuatu yang cool dan sesuatu yang layak dikampanyekan, tapi ternyata insight itu ada dan dikampanyekan gitu loh. Nah, this is how consumer insight works sebenarnya. Menemukan sesuatu yang unik, menemukan sesuatu yang dalam, menemukan sesuatu yang never before, gitu ya, kemudian dipakai untuk sebuah kampanye. Nah, ini approach yang salah satu approach yang digunakan sebenarnya. So, again, once kita menemukan consumer insight, it will help you to connect konsumen bukan hanya di rational level, transactional level, tapi kita akan terhubung secara emosional level dengan konsumen. Nike misalnya. Nike itu tidak diciptakan kemudian sebagai hanya sepatu olahraga, ya, yang dipakai seseorang, kemudian secara fungsional berfungsi dengan baik. Tapi Nike menggunakan insight waktu itu sekitar tahun 80-an awal, bahwa remaja kulit hitam atau mungkin orang-orang Latino yang bermain di street sport di jalanan, itu sebenarnya adalah orang-orang yang kadang-kadang merasa nomor 2 atau dia mediocre misalnya. Ya. Di sebuah kampanye, Nike pernah menggunakan bahwa kamu harus bisa melawan perasaan itu, and then you have to be stronger, gitu ya. Kamu bisa melakukan itu, dan orang yang memakai sepatu Nike ini adalah orang-orang yang kemudian
yang akan naik ke depan dan melakukan itu dengan mudah. Insight itu didapat, kemudian muncullah just do it. Nah, this is how Nike mengamati community yang kemudian tidak harus middle class Amerika, tapi dia memanfaatkan satu, katakanlah, lower class, ya, masyarakat yang menurut secara segmen sebenarnya unik, ditemukan insight-nya, kemudian ditarik sebagai sebuah hubungan emosional dan direncanakan sebagai sebuah kampanye untuk menyemangati komunitas itu. So just do it, lakukan itu dan kamu akan menang. So kampanye ini sebenarnya ini mempengaruhi bagaimana sebenarnya atlet, bagaimana anak sekolah, pekerja, buruh dan sebagainya untuk berani melakukan effort, berani melakukan usaha untuk mencapai kemenangan. So once menemukan sebuah insight sebenarnya, then you able to create connection, ya, di level emosional, dan orang akan berhubungan secara emosional, bukan transaksional, dengan apa yang kita rancang. So that's the beauty of the consumer insight sebenarnya. Nah, satu hal yang harus saya bilang adalah kadang-kadang kita menemukan banyak sekali insight, banyak sekali. Tapi insight yang bagus itu sepertinya akan kita terasa baru, terasa ada sifat sifatnya, oh I got it gitu ya, itu benar banget gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang informasi biasa, ya, data yang general atau data yang common, tapi sesuatu yang baru yang secara emosional kadang-kadang kita tergerak untuk kemudian memperjuangkan insight itu untuk kita kampanyekan. Gitu. Sekomersial apapun sebenarnya kampanye itu. Nah, apalagi kemudian kalau kemudian insight-nya adalah untuk ke komunikasi publik, yang pertanggungjawabannya adalah di social level misalnya. Nah, so better insight will tell you something sparklingly new gitu ya. Jadi dia akan baru gitu ya. So ini menjadi penting sekali mendeteksi bagaimana sebenarnya insight yang bagus itu bekerja. Nah, yang baru lagi adalah ini tren saja sebenarnya, insight driven business ya. Sekarang itu sebenarnya most of the company akan menggunakan banyak data. Dari data itu kemudian dia menganalisis dalam sebuah insight, dan operasi sebuah company itu juga akan berjalan berdasarkan insight yang ada. Maka ada sebuah tren bahwa sekarang muncul satu term baru bahwa my company is an insight driven business gitu ya. Jadi ini sesuatu yang ini. Nah, ada satu lagi yang kita sebut sebagai small data. Small data bukan kemudian perlawanan terhadap big data, karena big data mungkin juga sesuatu yang secara paralel dibutuhkan. Tapi Martin Lindstorm menulis small data itu dengan sangat menarik sekali. Dia bilang bahwa small data is the tiny clues that uncover huge trend. Dia menjelaskan dengan jelas bahwa pengamatan dia dalam sebuah toko misalnya, dalam sebuah toko mungkin yang diceritakan adalah IKEA, gitu ya. Dalam waktu yang cukup lama dia mengamati bagaimana anak kecil itu harus melihat barang yang besar, bagaimana ibu itu harus menarik barang dari box dan sebagainya, dari tempat, dari rak dan sebagainya. Dia mengamati itu dan menemukan banyak solusi sebenarnya dari pengamatan dia. Betul bahwa IKEA misalnya memiliki satu big data tentang masalah sales, trend, ekologi dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita membutuhkan satu pengamatan detail yang akhirnya kita dapat tarik menjadi sebuah insight sebenarnya. Yang kadang-kadang kalau diduplikasi insight itu
akan menjadi sebuah tren yang besar. Again, I'm not against the big data, tapi ini adalah sesuatu yang berjalan secara paralel. Jadi kita perlu untuk menggali insight, bertemu langsung, melihat secara jelas. Saya sering ceritakan, misalnya tahun 2000-an, ketika saya pegang Garuda hampir selama 15 tahun, itu saya terbang dengan berbagai macam jenis pesawat point to point, kurang lebih seminggu atau bahkan lebih sebenarnya. Setiap hari saya melihat bagaimana orang itu membeli tiket, bagaimana Garuda itu berbeda cara orang antri di check-in dengan pesawat satu yang lain yang mungkin, oh Garuda itu antrinya seperti ini, pesawat yang satu ini ada yang antri pakai sandal jepit misalnya, ada yang pakai tas misalnya. Saya ceritakan juga di beberapa kesempatan, orang yang naik Garuda itu dulu waktu pakai tiketnya adalah tiket kertas misalnya, itu selalu kalau dimasukin saku dia munculin dikit, oh saya naik Garuda, oh dia naik Garuda, ada statement bahwa dia pengen di notice bahwa dia naik Garuda gitu loh. Nah kemudian ketika dia ditanya misalnya turun di sebuah kota, ditanya orang tuanya misalnya, nak kamu naik apa? Kalau dia naik Garuda, dia akan menjawab, saya naik Garuda dengan perasaan bangga. Tapi kalau dia naik pesawat lain, dia akan bilang, saya naik pesawat, tidak menyebut brand. Atau dia menyebut brand misalnya, oh saya naik pesawat A, karena saya tidak mendapatkan tiket Garuda. So, this is a very strong insight. Ini small data yang kita dapatkan dari pengamatan langsung, bahwa ada kebanggaan ketika orang terbang dengan Garuda. Nah, makanya di tahun 2008 kita membuat kampanye tentang proudness, perasaan bangga terbang dengan Garuda, gitu ya, kemanapun, ke luar negeri, dari luar negeri ke dalam dan sebagainya, and then connect dengan perasaan keindonesiaan. So that's a very insightful finding sebenarnya yang kita gunakan untuk sebuah kampanye, gitu. Ini nanti dibaca saja sebenarnya, what is a big data and a small data, karena ini saya dapatkan dari Martin Lindstorm, bagaimana pentingnya small data, bagaimana big data itu berperan dan sebagainya. Nah, a good insight, ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau gitu menentukan insight yang bagus itu gimana ya, gitu ya? Kan nggak gampang. Saya tegaskan bahwa there will be a possibility waktu kita mengerjakan sebuah kampanye, kita menemukan puluhan insight. Nah, tim akan bingung. Ini insight yang bagus yang mana, gitu ya? Pertanyaan itu selalu ada. Insight itu banyak, memilihnya adalah PR, gitu ya. Nah, ketika kita dihadapkan pada pertanyaan seperti itu, please kita menjawabnya atau menyaringnya atau mendiskusikannya, mempertanyakan adalah apakah insight saya, ya, pertama adalah memiliki hubungan sama strategic decision yang akan kita buat, misalnya gitu. Jadi itu pertanyaan yang paling awal. Komunikasi publik kita mengenai masalah, katakanlah dengan masalah stunting, tapi banyak data mengenai masalah kekurangan gizi, katakanlah contohnya data bukan di Indonesia, tapi di global. Tentu saja tidak ada hubungannya, itu yang paling gampang misalnya. Yang paling gampang lagi adalah, oh saya mau kampanye mengenai masalah stunting, tapi ini ada data mengenai masalah pertumbuhan yang pesat di urban area misalnya. Itu juga nggak ada hubungannya. Yang pasti kita tahu bahwa ada titik-titik kampanye yang membutuhkan data yang berhubungan secara strategis. Nah, konteks. Konteks ini macam-macam. Pastikan bahwa insight yang akan kita pilih itu konteksnya benar.
secara demografis, secara psikografis, secara zona, secara fokus dan sebagainya. Oh, oke. Kalau saya mau bicara mengenai masalah literasi digital, maka saya akan konteksnya literasi digital di anak umur 17-25. Kemudian literasi digital yang saya maksud adalah kemudian misalnya fokus lagi ke masalah social media usage, itu konteksnya jelas. Nah, ini penting banget. Kalau kemudian kita konteksnya atau batas atau pagarnya itu jelas, maka kita akan menemukan sesuatu yang fokus, insight itu akan semakin bagus. Nah, hampir sama, bahwa insight itu harus relevan. Data yang akan kita gunakan untuk insight harus relevan. Kita bisa menemukan data, tapi tidak relevan, gitu ya, atau tidak applicable. Bisa jadi karena datanya salah, bisa jadi cara menariknya kesimpulan itu salah. Gitu ya. Nah, ini juga data itu paling tidak harus menunjukkan satu specificity yang jelas gitu ya. Jadi dia memiliki data yang cukup, ya. Kemudian insight-nya juga memenuhi syarat sebenarnya secara metodologis, dan dia benar sebagai sebuah kesimpulan yang benar. Dan ini adalah kebaruan. Jadi sebuah kampanye yang punya konteks, yang punya masa kampanye, itu tidak bisa menggunakan very old insight, karena situasinya berbeda. Ya. Kalau kita merancang kampanye sebelum ada TikTok, dan setelah ada TikTok, itu berbeda. Maka insight yang kita cari adalah ketika anak-anak umur Gen Z atau mungkin sekarang yang di bawah 20 misalnya, itu harus diteliti dengan konteks insight ketika multi-screen hari ini, gitu. Jadi kebaruannya ada, gitu. Nah, ini juga menjadi sangat penting sekali. Sama clarity, kita tidak bisa mendapatkan insight atau membangun insight yang samar-samar, atau mungkin yang yang mendua. Jadi insight harus very bold statement, gitu. Harus sesuatu yang sangat kuat. Ya. Nah, ini adalah an example, ya. Tapi ini bukan simulasi yang kompleks. Datanya juga mungkin single data, ya. How data, kemudian kita menarik possibility insight, ya. Kemudian creative solution yang kita usulkan seperti apa. Nah, misalnya ini adalah data mengenai masalah kopi, insight kategori kopi. Nah, ada satu data yang menyebutkan bahwa kenapa alasan orang minum kopi misalnya. Ada jawaban, I cannot live without coffee. Itu datanya nomor 2 di sana. Coffee makes my life complete. Itu nomor 2. Nomor 3 ada lagi. Coffee makes my life even more fun. Nah, emang kita bisa membuat kampanye berdasarkan data yang itu? Kan nggak bisa. Karena kita belum menghubungkan data itu dengan konteks tujuan kita kampanye. Kita belum menghubungkan sama challenge yang kita hadapi di pasar. Kita belum menghubungkan itu dengan konteks target audience yang akan kita susun. Nah, sebelah kanan, lalu ada pertanyaan yang harus kita ajukan sebelum menjadi insight. Ya. Misalnya, pertanyaan yang harus kita ajukan, apakah proposisi kopi membuat hidup lebih lengkap itu menarik buat pasar? That's the first question sebenarnya yang harus kita buat. Kedua, apa yang dimaksud dengan hidup terasa lebih komplit? Menarik nggak sah? Gitu ya. Apakah approach bahwa coffee makes my life more fun itu bisa dikembangkan? Apakah data tersebut relevan dengan goal kampanye? Nah, ketika data telah ada, kita akan diajukan dengan pertanyaan-pertanyaan hipothetical yang kita akan membentuk satu yang menarik kesimpulan dan akan melahirkan sebuah insight yang kuat sekali. Nah, bisa jadi muncul insight, contohnya yang kanan bawah merah itu. Oh, insight saya ambil misalnya,
sebagian orang melihat momen minum kopi sebagai momen yang cool dan fun. Bukan lagi cuma hangat dan semangat. Tapi ada some part, ya, kawan-kawan di Gen Z misalnya, yang merasa bahwa kopi itu udah bukan lagi kopi hitam yang diminum pagi, tapi it is cool and fun. Nah, ini adalah strategic decision sebuah tim marketing ketika menentukan, saya tidak mengambil insight yang paling banyak, misalnya it's my life, makes my life complete, itu enggak, tapi saya memilih yang nomor 4 misalnya, yang mungkin niche tapi menarik untuk dikembangkan dan menarik yang bisa jadi akan berkembang. Nah, lalu ada pengembangan yang lain dari sini, ya, dari yang tadi itu, lalu muncul kalau insight potensialnya adalah sebagian orang melihat momen minum kopi sebagai momen yang cool dan fun, maka kita akan bisa merancang, oke, kalau insight-nya seperti itu, maka akan saya membuat creative idea atau communication public theme atau idea is kampanyenya adalah revealing your coolness atau revealing your cool feeling. Jadi jelas ya, dari data, and then kita mengajukan berbagai macam pertanyaan yang menganalisa mengenai masalah data, menghasilkan sebuah insight, kemudian kita membuat proposisi sebuah kampanye, itu bukan judul kampanye, tapi itu adalah tema kampanye yang bisa jadi adalah a platform of campaign, adalah revealing your coolness atau revealing your cool feeling. Nah, kemudian ditarik ke kanan lagi. Kalau gitu kemudian di sosial media saya akan membuat satu konsep revealing your cool moment di Gen Z segmen dan kolaborasi dengan TikTok misalnya. Di Google aku ngapain ya? Di YouTube aku ngapain? Aku akan connecting coolness dengan keyword dengan brand itu. Jadi saya akan menguasai Google dan coolness itu berhubungan dengan kopi yang saya pegang. Di community ngapain? Nah, saya akan membuat support the coolest community misalnya programnya as main influencer for social activation. Jadi again dari data yang ada, just data, you have to discuss to find the consumer insight yang paling penting, dan itu adalah decision making yang sangat penting sekali karena strategis. Kemudian kita menemukan satu insight potensial yang akan kita jadikan fondasi untuk membangun program, gitu. Jadi ini adalah simple flow, ya. Ketika sebuah data kita narasikan dalam insight, kita terjemahkan dalam bentuk kampanye, dan kita buat programnya. Nah, contoh satu. Contoh kedua adalah ini. Oke. Ini adalah penelitian kita di Densu mengenai masalah contact point tahun udah lama nih, 2000 berapa sebelum banyak platform data. Jadi ketika orang membeli handphone, ya, seminggu sebelum membeli handphone, itu dia akan dipengaruhi oleh apa? Nah, tentu saja TV waktu itu masih sangat top down dan sangat kuat sekali, maka TV itu jadi nomor 1. Saya akan dipengaruhi oleh TV, gitu ya, karena TV itu exposure-nya kuat. Tapi seorang analis akan melihat nomor 2-nya. Nomor 2 itu apa? Kontak point yang paling penting adalah recommendation from the peer group. Nomor 3 apa? Experience using friends handphone misalnya. Pengalaman menggunakan handphone orang lain. Nah, insight yang menarik, ya, contohnya, tidak akan menarik sebuah insight yang paling general. Karena dia nggak menarik sebenarnya, ini media insight. Gitu ya. Tapi insight yang menarik adalah bagaimana sebenarnya mencari insight yang kuat, tapi tidak terlalu mainstream. Bisa jadi rekomendasi dari teman ketika membeli handphone, itu bisa jadi adalah insight yang menarik misalnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita lakukan. Di level apa TV mempengaruhi pembelian? Jangan cuma di awareness level misalnya. Terus bagaimana proses rekomendasi dilakukan di grup sebuah pertemuan? Apakah dia lewat WhatsApp
Apakah dia di sosial media, ataukah dia di pertemuan langsung. Nah, pengalaman di feature atau apps apa sebenarnya mempengaruhi proses seorang untuk membeli? Kalau saya pinjam handphonenya Mbak Ina misalnya, kemudian wah keren kameranya dan itu apakah itu mempengaruhi saya membeli? Nah, itulah insight sebenarnya. Jadi kita akan membangun insight seperti teman, ya, tidak pernah ditinggalkan sebagai pertimbangan saat membeli handphone. Selalu menanya dia, handphonenya apa yang bagus ya? Apakah saya beli ini? Apakah saya beli Realme? Apakah saya Samsung? Apakah saya membeli Apple dan sebagainya? Nah, in a short way, ya, lalu kita mengembangkan sebuah thought, ya. Kalau insight-nya adalah teman tidak ditinggalkan, tidak pernah ditinggalkan sebagai sebuah pertimbangan membeli handphone, maka akan saya membuat sebuah creative idea. Misalnya, oh aku akan membuat sebuah platform campaign, basically adalah show up the best part of your mobile phone. Jadi kita mengajak orang-orang yang berpengaruh ya untuk menunjukkan tentu saja merek tertentu, menunjukkan the best part of your handphone, apakah itu aplikasi, apakah itu feature, apakah itu bentuk dan sebagainya. Itu adalah sebuah kampanye yang ditarik dari sebuah insight. Insight-nya dari data. So this is how we build a campaign. Akhirnya melahirkan beberapa program. Oh, sosial itu bisa membuat aktivitas my best part in my mobile hyper activation, ada video activation tentang my daily apps for my daily life. Di sekolah kita membuat show your best handphone part and try together dan sebagainya. So bangunan pembacaan data, pembangunan insight, membangun satu tema big idea, kemudian program adalah sesuatu yang kita bangun secara simpel bisa seperti ini sebenarnya. Nah, itu contoh kedua. Contoh ketiga, ini adalah kampanye tentang Nation Branding Indonesia. Ya. Atau salah satunya lah, ini saya loncatin. Ini adalah kampanye tentang pengembangan insight kategori Nation Branding Indonesia. Ya. Jadi orang luar ditanya, kalau kalian akan datang ke sebuah negara, dan kemudian akan menjadi turis di sana dan berkunjung sebagai di pariwisata, tempat pariwisata. So which part actually ya sebenarnya itu yang akan mempengaruhi kamu untuk datang atau tidak datang di sebuah negara. Oh, tentu saja nomor satu adalah aksesibilitas. Jadi apakah dia punya akses untuk kemudian ke negara itu. Kalau aksesnya misalnya saya datang ke Djibouti, mungkin agak nggak kepikir karena pesawat ke sana saya nggak tahu. Mungkin ke arah Faroe Island bisa sih tapi jauh. Nah, misalnya. Kemudian keamanan dan kenyamanan misalnya ya, itu akan menjadi pertimbangan karena mungkin saya tidak akan ke Afghanistan hari ini karena mungkin masih berbahaya. Negara itu menarik. Kemudian 11% ada keunikan. Lalu kita tanya, apa yang bisa kita hubungkan antara brand Indonesia dengan brand elemen-elemen itu? Apakah kita akan menjual, oh datanglah ke Indonesia karena Indonesia itu mudah didatangin. Kamu ke Bali naik itu bisa, enggak juga kan, gitu ya? Apakah kita menawarkan keamanan dan kenyamanan? Oh Indonesia itu aman, nyaman, ya, oh emang iya udah tahu gitu ya. Kemudian kita akan membuat, mungkinkah menggunakan pengalaman unik sebagai insight membangun proposal. Wah, bisa jadi sekarang ini ada insight bahwa sesuatu yang viral itu unik, kemudian orang pengen datang ke sana. Ya, misalnya Jogja muncul katakanlah tempat-tempat baru di Kulon Progo. Oh, ada Cafe Ampirono, ada Geblek Pari, kemudian ada di Gunung Kidul itu ada tempat-tempat baru yang di bawahnya laut, ada di tebing dan sebagainya. So that's very unique. Apakah kita bisa menghubungkan antara viralitas itu ya dengan ajakan untuk datang ke Indonesia? Maka
muncul sebuah insight bahwa keunikan-keunikan yang tidak pernah kita temuin dimanapun di dunia, datanglah ke Indonesia. So that's insight yang orang mungkin ingin pergi. Kita tidak menggunakan sesuatu yang umum, tidak bicara mengenai masalah akses, keamanan, kedamaian, alam yang bagus, dan sebagainya. Nah, itu. Lalu kita akan mengembangkan sebuah kampanye, misalnya, sama seperti tadi. Kalau kita datanya seperti itu, kemudian kita menganalisa, kemudian kita melihat satu potensial insight, bahwa kita akan menawarkan sesuatu yang unik, bahwa di Bali misalnya ada trekking untuk jeep, di sana ada melihat burung liar misalnya, kemudian kita bisa bercanda dengan lumba-lumba di Lovina, sesuatu yang unik. So creative idea-nya akan muncul the never before experience in Indonesia. Dikembangkan dari insight yang itu, kemudian ada program, misalnya generated content, misalnya never before experience programnya. Kemudian kita punya the never before content hub, misalnya programnya. Kemudian kita bisa the never before local activation dan sebagainya. So that's bangunan ya, yang kita rancang dari mulai data, analysis, and insight, theme development, and the program. Ya. Nah, itu contoh. Nah, ini contoh ketiga. Ini data yang baru, misalnya pengembangan kategori makanan sehat. Oh, ada data nih sebenarnya. Konsumen mulai tertarik mengkonsumsi produk organik. Ya, kalau ditanya sih, mereka akan setuju aja, ya, karena sesuatu yang baik pasti dipilih. Ya, 49,2% misalnya mengatakan setuju, misalnya. Sisanya sangat setuju misalnya dan sebagainya. That's data, itu adalah angka. Lalu cara kita menggunakan seperti apa? Again kita tanyakan. Ya. So what kind of organic food sebenarnya yang kamu inginkan? Sedalam apa kamu sebenarnya akan memahami organic food? Adakah relevansi tren organic food itu dengan segmen konsumen? Apakah kelas bawah itu tahu organic food? Mungkin kelas menengah tahu, tapi di level yang certain level dan sebagainya. Lalu insight yang potensial apa? Mungkin ada kemungkinan bahwa light organic food mainstream yang market itu sebagai market potensial sebenarnya. Yang light sebenarnya, misalnya, itu mungkin bisa dikembangkan ketimbang yang purely organic misalnya. Nah, mungkin ada satu seperti itu. Ya. Lalu kita akan membuat satu statement. Ya, dari semuanya kita analisa, kemudian kita punya creative idea. Mungkin aku akan membuat organically yummy and affordable, bisa jadi, karena dia nggak terlalu hardcore organik, tapi mungkin yang masih enak, ya, masih affordable dan sebagainya. Kemudian kita merancang berbagai macam program mengenai masalah My Healthy Minute Today, activation, atau kita membuat hub of recipe. Atau kemudian kita punya food lab yang menggunakan crowd content sebagai sebuah bahan untuk kemudian di lab itu dan sebagainya. So again, this is the structure or simple idea on how connecting the data, develop the insight, and then come up with the new big idea, kemudian menghubungkan itu dalam sebuah program-program yang kreatif sebenarnya. Tentu saja banyak sekali cara, ada yang pakai cara macam-macam, tapi this is one of the consumer insight utilization yang kita bisa gunakan, yang menghubungkan antara data dan kemudian kreatif program. Nah, lalu kenapa saya bicara banyak tentang consumer insight? Ya, ini adalah penggunaan consumer insight sebenarnya. How customer insight actually is used in a marketing process. Dia tahap-tahapannya banyak. Dari mulai understanding, ya customer need, pinpoint dan sebagainya, how to develop the idea, how to make a custom. Misalnya saya akan kampanye di handphone di Jogja dan di Bali, itu beda. Kalau saya kampanye di Jogja, itu saya akan menggunakan insight bahwa orang Jogja, terutama generasi yang di bawah 25, memerlukan search yang cukup lama
dibandingkan dengan di Bali. Kalau di Bali misalnya melihat billboard, datang ke toko membeli handphone bisa, tapi di Jogja dan Bandung mereka akan berlama-lama di search level, mencari, googling, reviewing, tanya di sosial media, ketemu teman 2 minggu baru beli misalnya. Nah ini Jogja, Bandung dan Jakarta. Beda lagi kalau di Makassar dan beda lagi kalau mungkin di tempat lain. So insight sebenarnya itu akan bisa men-tailor kalau kita membuat satu kampanye yang customized di sebuah lokal. Media channel juga punya insight, kemudian apa namanya yang terakhir lebih ke arah measure juga harus dihubungkan dengan insight sebenarnya. So this is a simple framework sebenarnya. Flow sebenarnya creative solution development-nya seperti apa? Again, yang harus kita bangun pertama adalah kita harus punya satu statement yang kuat di produk atau mungkin proposisi dari produk communication public kita. Challenge-nya harus jelas dan goals-nya again harus very very bold. Kalau kita tidak jelas goal-nya akan kemana-mana. Data bisa data sales data, segmen data, apapun ya, and etc. And then insight kita bangun, kemudian kita punya proposition dan kemudian program dan sebagainya. So ini linear flow yang kita bisa manfaatkan, yang contohnya ada di sebelumnya, tapi basically actually we can use this simple flow to develop the insight and the program of communication. Terima kasih. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa penjelasannya, Mas Janu ya. Yeah. Kami tadi kepikiran apakah materinya akan sangat-sangat matterlek, sangat-sangat data yang banyak sekali, tapi kami sangat-sangat surprise dan bersyukur materi yang disampaikan Mas Janu tadi sebenarnya sangat-sangat praktikal sebenarnya ya, bisa langsung dicoba oleh teman-teman yang sedang belajar proses komunikasi kreatif dan juga komunikasi pemasaran seperti itu. Terima kasih banyak Mas Janu. Saya juga mau menyapa Bu Desi. Selamat sore Bu Desi, akhirnya bisa bergabung dengan kita. Kita sudah masuk ke sesi diskusi ini ya Bu Desi. Silakan. Ya, silakan teman-teman yang punya pertanyaan bisa dituliskan di chat box-nya dulu. Mau bertanya tentang apa? Apakah tentang proses komunikasi kreatifnya, tentang aplikasi model yang tadi diajukan oleh Mas Janu. Silakan, pertanyaannya bisa diajukan, dituliskan di chat box terlebih dahulu gitu. Nanti kita akan masuk ke sesi diskusi lebih lanjut gitu. Oh, boleh raise hand juga kali ya, Pak Mega ya? Boleh, silakan. Kalau mau raise hand silakan, kalau misalnya malu gitu lewat chat box juga silakan, yang mana yang enak deh gitu. Yuk silakan yang mau bertanya, bisa raise hand, bisa lewat chat box juga boleh. Oke, udah ada satu nih. Kita mulai dulu aja ya sambil menunggu teman-teman yang lain. Silakan, ini ada Agatha. Silakan Agatha. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Pertama-tama, terima kasih banyak Pak Janu atas insight barunya, atas materi barunya, karena ternyata benar-benar berbeda dari apa yang mungkin ada di textbook, karena tentunya sangat terbaru begitu. Nah, salah satu poin yang saya tangkap itu adalah bagaimana insight ini bukan hanya data ya, tentunya sangat krusial dalam proses perencanaan kreatif strategis gitu. Nah, saya punya dua pertanyaan. Pertanyaan pertama ini dari informasi yang saya tangkap, insight ini diperoleh dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tepat, lalu membuat kesimpulan yang sesuai juga. Berarti kan kita rely on our ability to read and to analyze the data. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa kita membuat pertanyaan yang sesuai, bahwa pertanyaan yang kita ajukan ini sesuai, dan summary yang kita atau kesimpulan insight-nya itu sesuai begitu. Lalu pertanyaan kedua itu bagaimana data analisis ini kan menjadi suatu skill yang penting akhirnya bagi praktisi komunikasi. Bagaimana sih menurut Bapak cara supaya kita meraih kompetensi tersebut? Apakah cukup dengan mengasah dan terjun langsung sehingga pada akhirnya kita punya nih ability-nya, atau kita perlu nih kita ambil courses, certification dan lain-lainnya, atau metode apa yang Bapak lakukan supaya kita mampu mengasah
data analisis kita, Pak. Seperti itu. Terima kasih, Pak Janu. Iya, Terima kasih, terima kasih Agatha. banyak. Nah, Agatha. Jadi Pak Janu mau langsung dijawab atau mau nunggu pertanyaan yang aku lain dulu? jawab aja langsung biar nggak lupa. Oke, boleh, boleh. Silakan. Nah, silakan Oke. Pak Janu. Mas Janu. Caranya macam-macam, Agatha. Jadi kita itu bisa mengamati langsung audiens yang di lapangan. Kalau saya misalnya pegang Garuda, maka saya akan terbang selama waktu yang lama, nongkrong di airport, ngobrol dan sebagainya dengan passenger, dengan pilot, dengan orang di airport dan sebagainya, untuk kemudian dapat feel ketika akan membuat sebuah kampanye, gitu ya. Jadi waktu itu kita akan dilawan oleh sebuah pesawat yang lebih murah, yang akan mengklaim waktu itu bahwa dia adalah pesawat Indonesia. Maka saya akan mengamati pesawat ini seperti apa sih sebenarnya, orang-orangnya yang naik seperti apa, perilakunya dalam pesawat seperti apa. Saya duduk di sana, saya ngobrol dengan passenger di sana, kemudian saya dapatkan insight, kemudian menguji hipotesa kita dan sebagainya. Kadang kita mendapatkan satu diksi, mendapatkan satu term atau mungkin statement yang itu sparkling, seolah-olah menyelesaikan challenge kita. That's the feeling sebenarnya yang akan kita tangkap sebenarnya. Bahwa metode yang rasional sudah saya tunjukkan di sini, oh itu harus konteksnya kuat, ada kebaruan, ada clarity dan sebagainya. Tapi ada satu kind of the moment ketika kita bisa mendapatkan insight yang kuat. Oh, this is the very good insight, unik, tidak saya temukan, dan akan menyelesaikan itu. Lalu saya akan menanyakan ke beberapa orang untuk rechecking whether this is a good insight or not, gitu ya. Kemudian misalnya tadi, are you sure you have kind of punya feeling proud ketika naik Garuda, misalnya, dengan bahasa yang santai ya tentunya. Mereka, iya sih, gitu ya. Seperti ketika orang pegang majalah zaman saya, ini majalah tua, The Economist, gitu ya. Orang kadang-kadang tidak membaca, tapi dia akan dipakai untuk statement, untuk dia bahwa oh, this is our level of knowledge is the economics atau Forbes. Dia dibawa kemana-mana aja untuk menunjukkan saya padahal pembaca economics, karena dia punya gengsi terhadap satu level of sosial, bahwa dia adalah pembaca economist, gitu ya. Sama dengan seorang yang naik Garuda misalnya, punya proud itu, punya semacam kebanggaan, kemudian maka dia, oh saya akan naik Garuda. Di level global mungkin, oh saya naik ke katakanlah Singapore Airlines karena mungkin Singapore Airlines paling mahal. That's another case sebenarnya. Nah, bagaimana cara menentukan itu? Bisa rechecking, bisa diklarifikasi berdasarkan framework. Salah satunya adalah yang di depan screen ini. Apakah dia konteksnya jelas, apakah relevan, apakah punya hubungan dengan strategi yang kita rancang, dan lain sebagainya. Waktu saya pegang kopi kapal api, misalnya, kawan-kawan juga diancam sebuah kedatangan kopi baru yang bermodal sangat besar, tapi kita mencari insight apa sih sebenarnya yang membuat orang tetap minum kapal api ini sebenarnya. Akhirnya kita spend beberapa waktu untuk misalnya mengamatin orang minum kapal api itu seperti apa. Ternyata bukan hanya keinginan untuk minum kopi yang hangat, ya, tapi juga sebelum dia membuat kopi itu ada perasaan semangat bahwa saya akan minum kopi yang akan memberikan saya semangat. Kemudian kita menemukan bahwa in so many years sebenarnya kopi ini bukan diminum karena enaknya, tapi actually dia menyumbangkan semangat sebenarnya ke orang Indonesia di waktu pagi. Then we come up with the very successful campaign waktu itu, kopi kapal api secangkir semangat untuk Indonesia. That's kopi yang menurut saya kampanyenya cukup berhasil, karena kita tidak melihat hanya sebagai kopi yang harum dan nikmat, tapi kita melihat kopi sebagai sebuah secangkir semangat untuk Indonesia. Gitu loh. Pertanyaan kedua sebenarnya, bagaimana sebenarnya menajamkan kemampuan kita untuk analisis dan sebagainya. Sebenarnya adalah kebiasaan kita menganalisa kampanye yang ada hari ini.
Ya, jadi misalnya, oh apakah kampanye yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan itu menarik diksinya, gimana cara dia menangani krisis. Kemudian, oh kalau saya melihat model Pak Luhut, misalnya Pak Luhut itu straight to the point, in some case berhasil, in some case cukup krisis. Misalnya, apakah kampanye yang dilakukan oleh katakanlah pemerintah tentang Omnibus Law ini kenapa kemudian jadi masalah? Apakah kemudian kampanye yang dilakukan oleh MS Glow dari Malang itu kenapa kemudian berhasil menarik perhatian? So, hal-hal kecil seperti itu sebenarnya layak kita diskusikan dan selalu karena setiap kampanye itu selalu custom sifatnya, selalu tailor-made dan dibuat dalam bentuk yang berbeda-beda, merespon konteks yang berbeda, maka sering mendiskusikan dan sering membaca case study dan kemudian mendiskusikan juga itu mengasah sensitivitas kita terhadap kompleksitas sebenarnya. Kira-kira seperti itu, Agatha. Baik, sangat menjawab Pak Janu. Terima kasih atas responnya. Sama-sama. Iya, terima kasih banyak. Semoga menjawab ya. Mas Janu, ini ada beberapa pertanyaan nih. Apakah mau disebutkan satu persatu nanti dijawab bareng atau mau gantian? Mas Janu nyamannya? Dua-dua deh. Dua-dua ya. Oke, kalau gitu dua dulu. Ini ada dari Fidelia dan juga ada dari Calvin. Silakan Fidelia duluan. Ya, baik. Suara saya jelas kan ya, Pak, sebelumnya? Jelas. Ya, gitu. jelas. Oh, Silakan. baik. Ya, terima kasih kesempatannya dan terima kasih juga, Pak, materinya sangat-sangat bermanfaat. Dan di sini saya mau, dari yang saya tangkap nih, Pak, berarti kan memang kalau baik dari materi di sini dan juga dari pembelajaran kalau misalnya di kelas tuh selalu ditekankan bahwa memang spesifikasi itu penting gitu. Bahkan ini langsung di slide-nya udah kelihatan nih, Pak, ada good insight require specificity itu juga ada gitu. Nah, terkadang yang menjadi kebingungan saya pribadi dan juga beberapa teman-teman, terkadang kami masih bingung kalau mau menggali data yang spesifik itu sampai sespesifik apa gitu, dan apakah ada bagaimana kita bisa tahu kalau ini sudah spesifik, ini sudah cukup spesifik seperti itu. Begitu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Yang paling gampang adalah membandingkan penemuan data itu, memproyeksikan penemuan data itu dengan kategori sejenis yang telah ada. Misalnya kamu pegang kosmetik. Kosmetik itu kamu akan menemukan satu temuan. Oh ya, saya pengen cantik. Misalnya, oh ya, saya pengen putih. Kan biasa itu. Nggak spesifik. Saya pengen kelihatan cerah. Ya, semua kosmetik akan menemukan seperti itu. Ya. Tapi saya pengen kelihatan sporty dan nampak sebagai sebuah perempuan yang aktif sekali, yang kemana saja secara outdoor itu tetap bisa tampil fast. That's the new insight yang bisa kamu kembangkan, bahwa kosmetik ini bisa saya kembangkan sebagai the most active woman, ya, akan menggunakan kosmetik ini. Itu sesuatu yang beda. Jadi ketika kita bisa membandingkan ya, dan bahwa insight kita itu cukup unik sebenarnya, maka kita akan menggunakan itu. Nah, jadi membandingkan dengan kategori sejenis atau kompetitor, kemudian menguji apakah sebenarnya sesuatu yang spesifik ini relevan dengan pasar kita. Kalau pasar kita kemudian nggak cocok dengan perempuan aktif, ya nggak usah, karena ini adalah perempuan-perempuan yang sifatnya adalah bukan hanya niche market yang aktif, tapi juga perempuan-perempuan yang aktivitasnya di rumah. Mungkin nggak pakai itu. Nah, jadi ada titik-titik ujian, menguji hipotesa kita terhadap insight itu yang akan kita gunakan. Salah satunya adalah cara membandingkan konteksnya kuat apa enggak, dia cukup clear apa enggak sebenarnya sebagai sebuah statement. Itu adalah cara kita untuk percaya bahwa kita telah menemukan satu insight yang sangat kuat sekali. Kira-kira gitu, Fidelia. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Sama-sama. Iya, terima kasih juga Fidelia dan pertanyaannya. Berikutnya kita ada Calvin, silakan Calvin.
Oke, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Halo Pak Janu. Halo, Perkenalkan, Calvin. saya Ya, Kelvin. silakan. Ya, pertanyaannya mungkin agak sedikit out of context, Pak. Tapi saya dari tadi awal dengerin itu, saking kerennya saya berpikir langsung ke sini. Kayak ketika, let's say kita sudah memiliki kemampuan gitu ya, atau kapasitas ataupun kapabilitas di area ini gitu ya. Kemudian ketika berbicara di konteks bisnisnya, Pak, how it works sih Pak? Kayak gimana ini tuh bakal berjalan, ini bakal bekerja gitu ya. Can you give us the picture of this industry and especially with this area gitu, dengan strategic planning, dengan data, dengan insight segala macamnya, dan dinamika yang terjadi antara si pembuat strategi ini juga dengan klien, juga dengan environment yang ada di sekitar itu bagaimana Pak? Oke. Terima kasih. Hari ini tuh landscape bisnis komunikasi itu sangat kompetitif, ya kan? Misalnya gini, kalau kamu punya usaha misalnya, company saya akan punya usaha di social media management atau content development. Biasakan anak muda mempunyai bisnis yang seperti itu. The problem is, ketika kamu berperang di satu segmen yang sama, katakanlah kafe, kita akan menemukan banyak sekali yang kita sebut sebagai parity, kesamaan. Kita akan menemukan banyak sekali yang kita sebut sebagai linear flow ketika menawarkan sebuah barang. Nah, kecerdasan kita, kejelian kita untuk menemukan sesuatu insight yang baru akan membedakan value jenis servis kita, produk kita dengan yang lain. Kalau kita bisa menjumpai misalnya, to be honest, yang namanya social management itu ada yang ditawarkan 5 juta per bulan. Ada yang ditawarkan 10 juta, 30 juta, 40 juta. Tapi kalau ini agak sedikit sombong nih, kalau kalian di kantor kita, social management itu 1 bulan 120 juta. Misalnya per bulan. Itu karena memang prosesnya agak sedikit berbeda. Kemudian content development-nya juga berbeda. And then proses bisnisnya, model bisnisnya juga berbeda misalnya. Nah, membuat perbedaan dari model bisnis dan proses bisnis atau offer bisnis ini, kalau kalian mau berbisnis komunikasi, itu ditentukan bagaimana kita mendevelop kualitas sebenarnya. Kadang-kadang orang tanya, wah tapi kalau di kota kecil seperti Surabaya misalnya, kemudian Jogja atau mungkin second city yang lain, mungkin yang namanya quality itu nggak begitu, yang penting adalah kuantitas. Enggak juga. Sekarang ini bisnis itu udah tidak terbatas pada pusat. Ya. Saya menggunakan banyak agensi di Jakarta, di Jogja misalnya, untuk mendevelop satu konten dengan strategi dari Jakarta misalnya, atau mungkin dengan strategi dari kawan-kawan di Jogja misalnya. Itu juga memungkinkan. So, strong content itu akan dihasilkan dari satu pengamatan insight yang kuat sebenarnya. Dan itu di level yang klien yang lebih tinggi sebenarnya akan dihargai sebagai sebuah added value, bahwa kita memiliki satu strategic level yang kuat dan itu layak sebenarnya diberikan harga yang lebih tinggi. So that's the logic sebenarnya, Calvin. Baik, terima kasih Pak Janu. Sama-sama. Iya, terima kasih pertanyaan Calvin. Kita lanjut ya, Mas Janu. Ini ada beberapa pertanyaan yang disampaikan lewat chatbox. Saya bacakan saja. Ya. Ada dari Melisa Cetrina yang bertanya, data kan sifatnya dinamis, Pak, sehingga data itu bisa berubah seiring berjalannya waktu karena berbagai faktor. Maka gimana strategi perusahaan dalam memanfaatkan data tersebut untuk kebutuhan jangka panjang? Mungkin bisa dibantu dengan tips dan trik untuk membaca data dan juga implementasinya. Bagaimana tanggapannya, Mas Janu? Hari ini itu kita tidak pernah menggunakan data hari ini untuk merancang 5 tahun. Kita tidak menggunakan data bulan ini untuk merancang even 3 tahun ke depan. Jadi kita ada di masa ketika
situasinya sangat dinamik dan kampanye-kampanye dilakukan even very short term. Jadi kita itu sekarang meredefinisi jangka panjang, plan jangka panjang, misalnya 5 tahun. Kadang-kadang kita rubah di tahun kedua, gitu. Jadi yang kita buat hari ini adalah lebih ke arah bagaimana menjawab dynamic landscape itu. Jadi bukan bagaimana merancang sebuah jangka panjang berdasarkan data hari ini. Boleh kita merancang sebuah data bisnis 5 tahun ke depan, tapi sebenarnya tahun per tahun akan selalu ada data yang baru. Bahkan hari per hari ada data yang baru. Saya berpengalaman selama 2 tahun ini kita membaca data masa pandemi ini, the most super dynamic data yang kita rancang. Ketika 3 bulan pertama pandemi, itu kita merubah approach kita dari yang misalnya menggunakan channel yang beragam, itu semua berpindah ke home channel dalam waktu 3 bulan. Kita merubah resource, konten, media planning, dan sebagainya untuk kemudian fokus ke home channel, karena semua orang di rumah. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita merespon dynamic. Nah, akhirnya strategi kita itu berubah-ubah. Kalau strategi berubah, nggak konsisten dong. Kalau kita konsisten, kita bisa terjerumus di depan. Ya. Konsisten itu konsisten dalam visi kita oke, konsisten, tapi merespon dynamic ini yang menggunakan data yang juga berubah-ubah. So kadang-kadang kita harus meredefinisi sebenarnya terhadap arti konsisten dan kemudian long term plan karena situasinya sangat cepat berubah gitu. Jadi hati-hati untuk memahami sustainability konsep, long term plan, kemudian long term journey dan sebagainya, itu oke ya, as efficient, tapi kita harus merespon dynamic data yang sifatnya even real time sebenarnya. Seperti hari ini saya merancang pembukaan Bali yang kita rancang, sebenarnya kita udah siap bulan Agustus membuka Bali. Tapi situasinya dynamic sekali. Kita sempat naik, terus turun dan sebagainya. Akhirnya sampai hari ini pun sebenarnya kita belum berkomunikasi secara global bagaimana Bali harus dibuka misalnya. That's the fact sebenarnya. Terima kasih Mas Jenu. Kalau boleh saya follow up sedikit Mas dari respon barusan. Momentumnya apa sih yang kemudian menentukan oke, kita harus switch terhadap data yang baru saat ini juga gitu kan tidak semua seperti Mas Jenu bilang tadi, tidak semua data harus langsung ditanggapi juga, tidak semua data immediately dimanfaatkan kan Mas. Momentumnya apa sih kalau boleh tahu yang menggerakkan agensi untuk itu? Jadi momentumnya adalah pergerakan signifikan dari sebuah kebiasaan. Misalnya, ketika bulan Februari ada COVID, nah Februari, Maret, April itu spending orang ke media turun banget. Orang jualan juga turun. Tapi ketika Mei dan Juni, itu orang merubah medianya. Nah, ketika ada titik balik, itu kelihatan, secara statistik kelihatan, secara habit kelihatan, dan secara pengamatan langsung kelihatan bahwa ada perubahan habit itu. Nah, ketika itu juga kita merespon. Jadi bayangkan kalau perusahaan saya tidak mengubah drive bisnis, tetap pada model planning yang sama, kreativitas yang sama, kita tidak akan punya revenue lebih di bulan Juni, Juli 2020. Karena saya tidak invest di sana. Begitu berubah, itu kita redealing misalnya sama Google, kemudian sama sama Facebook Group dan sebagainya misalnya. Kemudian kita merubah cara kita bekerja dari mulai video-video yang bisa dipakai 3 bulan, kita merubah proses produksi cepat untuk short term campaign dan sebagainya. Itu ketika itu berjalan sangat cepat dan kita bisa merespon situasi baru itu. So perubahannya dinamik. Kemudian sempat masanya
naik lagi. Nah, kita harus merubah brand seperti apa. Oh, brand harus jadi aktivis, brand harus mengadaptasi, brand harus relevan, brand harus punya empathy dan sebagainya. So that's bagaimana cara sebuah brand merespon situasi. Ya, terima kasih banyak penjelasannya Mas Jenu, sangat-sangat insightful tadi ya, gimana bisa menanggapi dinamika yang luar biasa, terutama dalam 2 tahun terakhir seperti itu. Teman-teman silakan yang mau bertanya bisa dipersiapkan, kalau malu bisa lewat chat box, langsung diketik saja, tapi kalau PD mau interaksi langsung silakan bisa raise hand, nanti langsung tanya ke Mas Jenu ya. Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang baru, ini ada pertanyaan dari Aditya Dimas, Mas Jenu. Saya mau bertanya, tadi ada materi, ketika kita ingin membentuk creative idea, kita harus melihat mana poin yang tidak terlalu general, seperti aksesibilitas, kenyamanan, dan keamanan, maka untuk menghindari hal tersebut, kita pilihlah sebuah pengalaman yang unik. Pertanyaannya, apakah memang kasusnya selalu sama seperti ini, di mana kita harus memilih yang tidak general, atau itu relatif tergantung pada konteks di lapangan? Bagaimana tanggapannya Mas Jenu? Jawab penjelasan yang terakhir tadi, bahwa tergantung di lapangan, itu benar. Misalnya gini, Maaf Mas Jenu, bisa diulang karena ini terputus suaranya? Kayaknya memang koneksinya putus ya. within the global trend itu. Oh, tetap ke arah nature, ke arah adventure, ya. Tapi kita mencoba nature dan adventure-nya ini seperti apa? Apakah kita menghubungkan nature dan adventure ini dengan misalnya dengan locality yang kuat, dengan culture, jadi adventure yang kemudian ke arah ekologi misalnya. So kadang-kadang kita harus melihat konteksnya. Tidak kemudian menarik diri menjadi keunikan-keunikan itu menjadi sebuah proposisi, tidak harus. Itu tergantung dari konteks sebenarnya barang yang ditawarkan seperti apa. Tadi hanya sekedar contoh saja. Kalau kemudian hal-hal yang default, saya katakan yang harus, masalah keamanan, aksesibilitas, itu adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh semua negara, maka kita harus mencari satu yang lain yang unik approach-nya, gitu ya. Jadi itu kan bukan data, itu analisis, gitu ya. Itu adalah a strategic decision, itu adalah a wisdom sebenarnya. Bagaimana kita mencari sesuatu yang tepat dan baik untuk mengembangkan sebuah produk, gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Jenu jawabannya. Aditya, semoga ini sudah bisa menjawab, atau kalau misalnya ada pertanyaan tambahan bisa silakan ditambahkan di chat box. Ke forum nih teman-teman, apakah ada yang mau bertanya lagi? Bisa raise hand langsung untuk nanya ke Mas Jenu mengenai cara membangun insight ataupun model tadi dari problem dari brandnya sampai kemudian bisa muncul challenge goals, data, insight, dan creative conception-nya segala macam. Mungkin bisa ditanyain langsung ke Mas Jenu nih, ahlinya banget di bidang advertising dan juga creative communication dan campaign gitu. Silakan raise hand, kalau malu bisa lewat chat box langsung ditanyain, nanti saya bacakan begitu. Sambil menunggu, ya ini tuh sudah muncul. Ini ada dari Bu Ina. Silakan Bu Ina, bisa disebutkan NPM-nya? Silakan Bu Ina. Okay, saya nyalain lampu dulu ya. Oh, boleh. Oh ya, silakan Mas. Boleh Mas Jeno, silakan. Habis aku Bu Desi. Kalau gitu saya juga ikutan aja deh nanti habis terakhir. Halo Mas Jenu. Ya, silakan. Oke. Udah nyalain lampunya Mas? Udah. Oke, jadi saya tertarik sekali waktu Mas Janu menyebutkan tentang dynamic content. Dengan adanya data yang sangat cepat, perubahan yang sangat cepat, akhirnya tadi kalau dulu kita itu bikin brainstorm aja bisa seminggu nih, 2 minggu, terus belum nanti produksi dan lain-lain. Di era digital ini kan semuanya serba cepat.
isu yang ada kemarin atau bahkan tadi pagi kita tiba-tiba harus keluarin nih, tiba-tiba Iya. sore ini, Iya. entah di sosial media platform yang mana, Iya. gitu. Dengan kecepatan itu, proses kita untuk brainstorm, mencari insight itu kan very limited gitu ya. Iya, betul. Bagaimana mengakali itu? Apakah memang 1 jam terbang sih? Apakah harus jam terbang? Atau apa yang harus kita lakukan? Jangan-jangan insight yang dibuat dalam waktu yang sangat singkat itu justru bukan insight yang sebenarnya, tapi insight yang kita cari-cari, bisa juga gitu. Lalu pertanyaan yang kedua, kalau tadi cerita yang Mas Janu, kita bisa bikin visualnya itu sampai 120 bahkan. Nggak hanya 1, 2, 3, tapi macam-macam untuk memenuhi berbagai macam segmen yang ada. Jadi pertanyaan saya yang kedua, apakah segmen ini sekarang masih relevan nggak sih kita menggunakan generation X, Y, Z, alpha, atau ada segmentasi lain yang lebih rigid dibandingkan itu? Oke, Mbak Ina. Pertanyaan pertama sebenarnya situasi seperti apa yang kita respon dan menggunakan insight yang tepat. Oke. Jadi insight itu ada levelnya sebenarnya. Ketika saya melahirkan sebuah produk, ya, ada yang namanya foundation of insight ketika produk itu lahir, yang mendasarin dan itu akan berusia katakanlah lebih dari 5 tahun atau mungkin 10 tahun kalau produk itu masih relevan. Kemudian ada insight ketika saya merespon big trends. Nah, big trend ini semacam healthy lifestyle. It's a big trends. Jadi tidak mungkin saya akan tidak menawarkan atau tidak memperhatikan healthy lifestyle ini sebagai big trends yang umurnya bisa jadi lebih dari 5 tahun atau lebih. Ya. Tidak mungkin kita menawarkan, tidak melihat insight apa yang ketika ada dalam proses uncertainty ini sebagai sebuah mid trend atau mid trend, insight yang ada di mid level. Nah, tapi ada juga yang very volatile dan sangat impulsif trennya, yang sifatnya adalah merespon lifestyle yang pendek-pendek. Kadang-kadang sebuah brand harus merespon itu, tapi brand lain tidak perlu. Ada juga. Nah, kadang-kadang lalu kalau brand saya adalah minuman, mungkin kampanye saya bisa jadi 2 bulan sekali berubah dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya brainstorming-nya adalah brainstorming tentang social media konten, brainstorming-nya cepat banget. Konten apa minggu ini, konten apa hari ini, kita punya plan konten 3 bulan tapi sering berubah-ubah, ya. Jadi basic insight itu selalu ada yang mendasari sebuah brand itu hidup selama lebih dari setahun atau 2 tahun atau 3 tahun. Katakanlah insight-nya adalah brand ini sebenarnya yang dibangun adalah a healthy lifestyle brand yang melayani a woman misalnya. Nah, itu tidak akan berubah selama 5 tahun. Tapi ketika dia merespon banyak peristiwa, ada peristiwa organik, peristiwa masak sendiri, peristiwa imun dan sebagainya, itu yang harus direspon. Nah, kadang-kadang kita butuh proses yang sangat super cepat sebenarnya untuk merespon itu. Dan insight-insight-nya juga kemudian jangan kemudian overthinking gitu ya. Karena kita merespon situasi yang cepat, jadi konten-konten kita juga levelnya juga yang gampang-gampang aja gitu ya. Itu. Jadi kadang-kadang kalau dulu brainstorming-nya lama sekali, syutingnya sampai 3 bulan, menghasilkan ide 1 bulan, itu kayaknya udah enggak deh. Relevan lagi ya Mas Janu ya? Ya ada, cuman itu agak-agak udah jarang ya. Ada korporasi semacam itu ada, tapi itu very big foundation yang butuh pemikiran lama. Tapi merespon-respon cepat itu selalu berubah ketika kita merespon, apalagi melahirkan konten untuk sosial media. Nah, dynamic content kita itu merespon berdasarkan behavior. Misalnya gini, kalau saya punya produk sepatu yang harus merespon pencarian orang di Google, kan itu agar orang di Google ada yang menulis
sepatu lari, sepatu hiking, sepatu untuk ke gaul, sepatu untuk ke naik motor, sepatu untuk ke pantai dan sebagainya. Nah, Google akan menunjukkan bahwa ada sekian banyak orang mencari sepatu dengan keyword ini. Keywordnya bisa puluhan. Saya bisa membuat konten berdasarkan keyword yang ada di Google itu. Dengan kurang lebih sama, karena kampanyenya harus konsisten secara pesan brand, tapi saya akan merubah copy-copy-nya berdasarkan konten itu. Misalnya, untuk kamu yang lagi di gunung, kontennya ini, untuk yang di laut ini, yang di kantor ini, yang lagi di ini. Jadi ketika orang mencari di Google sepatu untuk di kantor, maka dia akan terekspos dengan pesan bahwa dia akan di kantor. Jadi segmen itu tetap ada, generation akan tetap ada, Z, milenial dan sebagainya akan tetap ada. Tapi kalau kita membuat segmen micro segmen, maka kita akan ketemu dengan sekian banyak behavior, gitu ya. Jadi bumbu masak misalnya, ibu-ibu biasa masak apa hari ini? That's the biggest question yang muncul. Mungkin resep A, resep B misalnya, makanan sehat, makanan rumahan dan sebagainya, itu semua bisa direspon dengan model komunikasi yang berbeda. Jadi behavior data yang sifatnya real time itu kita bisa respon dengan dynamic data juga. Kalau kemudian yang besar adalah masak apa hari ini, so there will be a possibility untuk membuat kampanye masak apa hari ini. Karena itu kampanye yang sangat besar sekali yang harus kita respon. So akhirnya kita kerjasama sama Cookpad, kita kerjasama sama YouTube tentang masak apa hari ini, kita akan membuat hub tentang masak apa hari ini, kita punya artificial intelligence untuk masak apa hari ini dan sebagainya. So this is the way how we respond di pencarian orang di Google gitu dengan dynamic context. Sama YouTube juga seperti itu. Kita bisa merespon YouTube berdasarkan pencarian orang di YouTube. Misalnya kalau produk saya adalah mobil, maka orang akan sebelum membeli mobil orang akan mencari di YouTube SUV. Kemudian apakah dia mobil keluarga, mobil di bawah 300 juta, 300 misalnya. Dan itu harus saya respon dalam bentuk dynamic content. So this is how dynamic content itu operate, Mbak. Gitu. Oke, thank you banget Mas Janu, jelas banget jawabannya. Terima kasih. Sorry, terima kasih banyak responnya Mas Janu dengan pertanyaan ke Bu Ina tadi. Sorry. Teman-teman, kita masih punya waktu 15 menit nih untuk tanya jawab, untuk diskusi. Silakan pertanyaan bisa disampaikan lewat chat box boleh. Kalau Bapak mau ngobrol langsung silakan bisa raise hand juga. Nanti langsung nanya ke Mas Janu gitu. Dipersilakan. Bu Desi tadi sepertinya ada antri pertanyaan, silakan Bu Desi. Ya, halo, selamat malam. Halo Bu Desi. Ya, oke. Mungkin kalau dari saya sendiri ya, mungkin ini dari perspektif teman-teman yang nantinya akan menjadi atau akan bekerja di bidang ini, gitu ya. Seberapa cepat atau seberapa cepat dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam ilmu komunikasi pemasaran ataupun komunikasi yang sifatnya strategi seperti ini, yang teman-teman itu harus update, gitu. Karena kayak ada satu perubahan terus yang saya baca, dan bagaimana cara atau yang harus dilakukan teman-teman supaya bisa terus update dengan tadi ilmu-ilmu yang barusan disampaikan. Karena teknologi itu selalu berubah dan tadi selalu ada dinamika gitu. Artinya saya kok membaca teman-teman tuh harus cepat belajar, harus update gitu ya dengan hal-hal yang baru ini, meskipun pada beberapa titik core dari pembelajaran komunikasi strategis, komunikasi dalam komunikasi pemasaran ini juga dan komunikasi publik itu
tampaknya ada core-core yang tetap sama gitu, tapi ada banyak sekali yang terus berubah. Misalnya tadi ketika Mas Janu menyampaikan tadi, misalnya kemudian ada key message, lalu dynamic content-nya itu bisa sampai ke level AI segala gitu ya. Itu kan artinya berarti ada sesuatu yang baru yang harus dipelajari lagi gitu. Nah itu kira-kira gimana Mas? Saya mau tanya dari aspek itu saja. Oke, gini, logic simple yang saya sering jelaskan ke kawan-kawan adalah siklus dari perubahan ilmu komunikasi itu sekarang tergantung sama teknologi, ilmu komunikasi terapan. Pertama adalah teknologi, kedua adalah media, ketiga adalah konten. Nah, ketika teknologi berubah, maka media berubah. Ya. Nah, media itu adalah titik yang paling fragile, platform itu. Jadi, ketika belum muncul TikTok, maka komunikasi yang sifatnya itu adalah fun, itu bukan keharusan. Tapi setelah muncul TikTok, maka perusahaan harus mendeliver komunikasinya secara berbeda di TikTok. Ketika belum muncul Tokopedia dan Gojek, maka kita tidak pernah merespon pembelian langsung di platform-platform seperti Gojek dan Tokopedia. Tiba-tiba kita diharuskan berpikir, aku harus berkomunikasi seperti apa kalau produkku ada di Tokopedia. Nah, ketika Instagram belum mengeluarkan Reels dan masih display biasa, maka saya tidak perlu membuat video khusus Reels yang kurang lebih tonalitinya hampir sama seperti TikTok. Jadi kalau pertanyaannya Bu Desi, secepat apa saya bisa merubah knowledge tentang konten, maka jawabannya adalah secepat ketika algoritma itu berubah. Jadi mahasiswa harus tahu bahwa platform Google sedang berubah, model katakanlah YouTube punya algoritma yang berubah, Instagram ada perubahan. Nah, apakah kemudian perlu tahu kemudian mempraktekkan? Betul. Itu adalah perubahan-perubahan yang saya bilang sebagai very fragile, karena perubahannya berdasarkan algoritma berubah. Kantor saya langsung ada kemudian orang Google datang dan merubah itu. Seminggu kemudian Facebook berubah, Instagram berubah. Orang Facebook dan Instagram datang ngasih update. Kemudian ada perubahan di katakanlah platform baru, ada ride hailing, ada Gojek, ada Tokopedia, ada OVO, ada sesuatu yang baru, mereka datang dan mengupdate. Nah, perubahan-perubahan itu yang super cepat dan mempengaruhi cara kita berkomunikasi karena kita bergantung dengan platform itu. Nah, apakah ada yang middle level perubahannya dan apakah ada yang long term level? Ada. Tentu saja ada. Nah, yang middle level misalnya ada framework tentang creative thinking, kemudian metodologi penelitian network, kemudian antropologi, kemudian dasar lagi misalnya soft skill mengenai adaptability, itu kan sebenarnya sesuatu yang perubahannya tidak terlalu cepat ya, tentang mengamatin penelitian sosial, urban antropologi dan sebagainya itu kan lama. Tapi tren yang mengharuskan kita menyesuaikan strategi komunikasi itu perubahannya super cepat gitu ya. Secepat perubahan algoritma di platform-platform itu gitu. Nah, di level ini saya katakan sebagai sesuatu yang gampang dipelajari. Ya, gampang pelajari itu ya kita bisa melihat, ada perubahan di Instagram, kita bisa mempraktekkan. Instagram itu merubah algoritmanya, kalau kita posting tidak semua teman kita akan melihat, tapi cuma di bawah 5%. Gimana cara menaikkan persentase, engagement-nya harus dirubah caranya,
Kalau brand mungkin tidak bisa mengharapkan sebagai hanya sekedar posting, tapi harus membeli. Kalau membeli itu pakai model seperti apa? Nah, itu sebenarnya sesuatu yang saya katakan mudah dipelajari. Tapi yang perlu dipelajari lebih agak sedikit long term, misalnya adalah how to integrate the platform, how to build insightful message, how to create data-driven communication, how to develop human based communication dan sebagainya. Knowledge seperti semacam itu very long term yang saya kira perlu kita perdalam. Nah, yang fragile adalah pengetahuan yang dipengaruhi oleh teknologi. Tapi sayangnya, ya, pengetahuan yang dipengaruhi oleh teknologi ini sebenarnya itu mempengaruhi strategi komunikasi kita. Jadi pengetahuan itu memang harus kita selalu punya sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Janu. Sama-sama Bu Nisa. Iya, terima kasih banyak dan mohon maaf sekali ini ada pertanyaan lagi, tapi karena keterbatasan waktu, karena beberapa dari kita juga harus mengajar waktu untuk sholat maghrib juga, jadi terpaksa pertanyaan dari Bu Desi tadi untuk menutup juga sesi diskusi kita pada sore hari ini. Mohon maaf banget teman-teman yang lewat chatbox menyiapkan pertanyaannya, mungkin bisa disimpan untuk diskusi lain kali, atau mungkin malah dibawa ke kelas. Siapa tahu kalian juga bisa menemukan jawabannya sendiri dari situ secara partisipatif gitu. Sesi ini akan kita tutup dengan foto bersama terlebih dahulu. Untuk itu saya minta bantuan dari Bu Ina untuk bisa melakukan fotonya. Silakan Bu Ina. Teman-teman silakan bisa dinyalakan kameranya terlebih dahulu. Dan jangan lupa tadi saya sudah share ada link untuk daftar hadir. Untuk absensi silakan bisa diklik dan dilengkapi di sana gitu. Oke, ini saya akan mulai foto dari page 1 ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya, page selanjutnya 1, 2, 3. Oke, satu lagi, 1, 2, 3. Banyak ya ternyata. Oh, ini ada Bu Arum juga. Sudah kelihatan. Nah. Satu lagi, 1, 2, 3. Oke, sudah semuanya Pak Mega, silahkan. Iya, terima kasih banyak Bu Ina atas bantuannya. Mas Janu nih, untuk menutup sesi kita ini, boleh dong dikasih satu closing statement untuk memotivasi teman-teman yang sedang belajar mengenai komunikasi kreatif dan komunikasi industri ini, supaya mereka termotivasi, insya Allah suatu hari terjun langsung jadi profesional dan siapa tahu bisa sekeren atau lebih keren dari Mas Janu satu hari nanti. Silakan Mas, closing statement-nya. Oke, jadi kita itu sekarang berada dalam front page, gitu ya, ilmu komunikasi. Jadi ilmu yang digunakan kalau dalam sebuah brand atau perusahaan itu berada menjadi, kalau di komputer itu interface-nya yang ada di depan, gitu ya. Jadi kita sedang dalam situasi yang trending sebenarnya, tapi di waktu yang sama kita dituntut untuk bergerak sangat cepat, sangat agile, untuk menjadi seorang strategik dan analis. Nah, tadi pertanyaan seperti apa jadi analis, itu adalah semudah bahwa kita harus menjadi analis di keseharian kita, mengamati apa yang di depan kita, melihat perbedaan-perbedaan antara posting A, posting B, semata-mata untuk melatih sensitivitas kita untuk menganalisa. Jadi jangan melihat secara pasif, jangan memposting secara pasif, tapi juga mengamatin kira-kira fenomena komunikasi apa, semikro apapun yang ada di depan kita. Karena kita memang sedang berada di depan dan harus merespon dengan sangat cepat. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Mas Janu atas sharingnya pada sore hari ini. Insya Allah sangat-sangat bermanfaat. Bisa dipraktekkan langsung pembelajarannya ke teman-teman yang sedang belajar ini.
Semoga nanti juga mereka punya kesempatan untuk menapaki dunia profesional Amin. sebagai komunikator di level industri gitu ya. Ya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Desi, Bu Arum, dan Bu Ina sudah membantu untuk memfasilitasi terlaksananya acara pada sore hari ini. Terima kasih juga atas kehadirannya teman-teman semuanya kelas komunikasi pemasaran terpadu dan juga yang dari MIK. Terima kasih. Silakan diresapi, dimanfaatkan, nanti siapa tahu bisa dipraktekkan langsung di kelas, di tugas kita masing-masing maupun di pekerjaan-pekerjaan yang lain. Terima kasih, saya tutup. Selamat sore dan wassalamualaikum Selamat warahmatullahi wabarakatuh. sore. Terima kasih Mas Terima Janu. kasih, sama-sama. Terima kasih. Yo, Terima kasih Mas Janu. sama-sama. Sampai ketemu. Sampai ketemu lagi ya Mas Terima Janu kasih. di Jogja. Ya. kasih. Matur nuwun. Terima kasih. Saya tutup ya. Ya, dadah semua.